Konten ini saya buat untuk membantah Bapak Pendeta Ferdinand Kamawas dari Gereja Misi Injil Indonesia atau disingkat GMII di lokasi Aceh Barat yang telah salah paham tentang suara adzan. Awalnya saya merasa kagum dengan Bapak Pendeta yang mengaku tidak merasa terganggu sedikit pun dengan suara adzan. Itu memang sikap seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan dianiaya musuh pun tetap harus mengasihi. Tetapi ketika melihat foto Bapak Pendeta bersama oknum TNI dan lain-lain yang berbicara seperti itu, saya jadi curiga apakah Bapak Pendeta sedang terintimidasi sehingga berbicara seperti itu. Sebab kalau berbicara baik seperti itu kan tidak harus dikawal TNI kan? Saya langsung saja sampaikan bahwa ternyata Bapak Pendeta telah salah paham dan salah mengurus aturan dan syariat agama lain tentang adzan. Mereka mau adzan dengan suara kencang atau suara pelan, itu bukan urusan kita Bapak Pendeta, itu urusan mereka. Bapak Pendeta sama seperti saudara kita dari Papua Barat sana yang juga salah paham dan berbicara seperti itu, bahwa tidak terganggu dengan suara adzan. Seakan-akan Menteri Agama itu yang bernama Gus Yakut sedang melarang orang adzan. Padahal Menteri Agama Gus Yakut tidak sekalipun sebut suara adzan dalam videonya. Tetapi kenapa berbicara seolah-olah Menteri Agama Gus Yakut sedang melarang orang melakukan adzan? Menteri Agama itu seorang Muslim yang lebih tahu tentang Islam daripada Bapak Pendeta dan dari saudara di Papua Barat sana. Jadi tidak mungkin melarang adzan. Jadi Bapak Pendeta dan saudara dari Papua Barat sana jangan bicara seperti itu lagi. Tanpa sadar Bapak Pendeta dan saudara dari Papua Barat sana sudah masuk jebakan orang-orang berpaham kadrun dengan tujuan untuk protes pemerintah. Yang bikin lucu, seorang oknum MUI yang demo kemarin saat berdoa, dia tidak tahu cara berdoa sehingga jadi bahan lawakan bagi seluruh Indonesia. Mereka itu bertujuan politik, demo pemerintah karena ujung-ujungnya akan suruh Presiden Jokowi yang terkasih mundur. Padahal masalahnya karena mereka memang sengaja salah paham untuk politisasi keadaan seakan-akan Menteri Agama Gus Yakut sedang hilangkan suara adzan. Itu fitnah kejam dengan tujuan politik supaya masyarakat terprovokasi dan jatuhkan presiden. Kalau mereka tidak demo gunakan isu agama, kan tidak mungkin masyarakat mau dengar dan terprovokasi. Sebenarnya kalau Bapak Pendeta mau nonton videonya secara lengkap, akan menjadi ketahuan jelas bahwa Menteri Agama Gus Yakut tidak sebut satu kali pun kata adzan. Dia hanya mau atur suara toa saja, bukan adzan. Sebab suara toa itu digunakan juga untuk berbagai pengumuman lainnya bagi warga sekitar. Menteri Agama Gus Yakut gunakan perumpamaan suara anjing juga supaya berikan pesan toleransi dan tenggang rasa. Sebab hanya non-muslim saja yang pelihara anjing. Jika Gus Yakut gunakan perumpamaan suara burung dan kucing, pesan toleransi tidak akan tersampaikan. Sebab semua orang dari berbagai agama boleh memeliharanya juga. Seharusnya oknum TNI yang dampingi Bapak Pendeta dari GMII itu di Aceh Barat itu berikan pengertian baik juga, supaya tidak masuk dalam barisan mereka yang telah politisasi agama demi kekuasaan yang demo kemarin. Ujung-ujungnya untuk suruh presiden turun. Saya mau ingatkan saja bahwa TNI adalah penjaga Pancasila dan NKRI yang militan. Itu jati diri kalian. Jadi melalui konten ini saya harap Bapak Pendeta sudah menjadi paham ya. Dan patuh saja pada pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Gus Yakut. Sebab dia digaji untuk melaksanakan peraturan demi kebaikan bersama semua agama. Bukan hanya satu agama saja, tetapi untuk semua agama. Apalagi peraturan tentang suara toa tersebut sudah ada sejak tahun 1978. Tetapi selama ini tidak pernah dilakukan oleh menteri-menteri agama sebelumnya. Jadi tidak salah jika Menteri Agama Gus Yakut menegakkan peraturan yang tidak pernah dilakukan itu kan. Apalagi dia digaji untuk itu. Paling tidak supaya dia tidak disebut sedang memakan gaji buta. Saya sampaikan ini dengan tegas supaya banyak orang mendengarnya dan menjadi paham kalau saya sampaikan
empat mata dengan Bapak Pendeta dan dengan saudara dari Papua Barat sana, pasti saya sampaikan dengan cara yang berbeda. Tetapi karena banyak orang yang akan menonton video atau konten ini, maka saya sampaikan dengan suara agak tegas ya, supaya mereka paham dan jangan mempermainkan pemerintah lagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk Bapak Pendeta sekeluarga. Dan terakhir saya mau sampaikan salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.